saksikan penyertaanmu, sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Cintamu Bapa benar nyata,
hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Berharga Engkau Tuhan. Bapa di atas dalam surga, Tuhan terima kasih buat hari ini. Hari ini kami semangat Tuhan, kami datang dengan hati yang ceria. Kami taruh semua beban berat kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami lebih besar daripada semua masalah-masalah kami. Tuhan kami lebih besar. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang
sepertimu. Bapakku, cintaku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu. Buktikan cinta-Mu, Bapakku. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu. Bapakku, cintaku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu. Buktikan cinta-Mu, Bapakku. Shalom. Oke. Mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan ayat yang mendasari ibadah kita pada hari ini. Ayat ini mengatakan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kepala kita yang tertunduk ketika kita punya tekanan, problem, stres yang kita hadapi tiap hari. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhan yang akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita membawa diri kita di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkaulah pembelaku yang agung. Engkaulah yang menjadi jawaban di dalam setiap seru pergumulan kami ya Tuhan. Engkau mendengar ya Tuhan. Biarlah kami setiap hari membangun mezbah kami, membangun doa kami, membangun penyembahan kami di hadapan Allah. Dan Engkau yang membuat kepala kami kembali bangkit, melihat kepada pertolongan yang dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan membawa ibadah kami di hadapan Tuhan, penyembahan kami, doa kami merindukan suara-Mu, firman-Mu, hadirat-Mu, Roh-Mu yang teguh hadir di tengah-tengah kami. Menyatakan diri-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu itu hadir di tengah-tengah kami. Menolong kami dan memberikan jawaban dalam pergumulan-pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan membawa penyembahan kami kepadamu. Amin. Dengan satu keyakinan kita hampiri tahta Tuhan untuk menyebut Dia Abba Bapa.
Satu lagu baru akan kita pelajari pagi ini yang menggambarkan kasih Bapa kepada kita. Luas dalam cintamu Bapa,
Tuhan, kami memiliki Bapa yang ajaib. Kau adalah pencipta kami, Kau berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan, kami tidak layak untuk menyembah-Mu Tuhan, tetapi Engkau melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami imani dan kami yakini Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Sukacita ada di dalam kita, anak-anak Tuhan, yang menyebut Allah itu ada Bapa kita. Amin. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia tak akan sanggup memberikan yang ini. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Come on, come on, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita, come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia Allah, sumber pengharapan dan kehidupan, sumber sukacita kita. Mari lihat kanan kiri kita, berikan tatapan mata yang hangat untuk kanan kiri kita. Oh 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 oh, oh 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 oh. Mari sama-sama katakan kalau sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Come on, one more time. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa sekali lagi. Haleluya. Yang percaya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa tengah-tengah kita, silakan lambai tangan saudara. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Dia sungguh baik. Woo. Haleluya. Kasih-Nya yang besar dilimpahkan di tengah-tengah kita. Katakan bersama, Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagi kita semuanya. Haleluya. Come on. Dia
terus di dalam kita. Katakan, Allah kekuatan yang penuhi, kasih-Nya melimpah. Siapa? Sungguh baik, sangat baik. Siapa namanya? Dia baik bagi, sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kasih-Nya begitu besar dilimpahkan di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa berkata Dia sungguh baik, Dia sangat baik, terbaik, terbaik selama-lamanya. Katakan bersama, He is so good. He is so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you, to me. Sambil pakai gerakan, kita menoleh kanan kiri. Katakan He is so good. Katakan He is so good. Ke kanan kirinya. Siapa-siapa? Sukacitanya melimpah dicurahkan tengah-tengah kita. Toleh kanan kiri. He is so good. He is Jesus. He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Come on, you and me. Sorak-sorai bagi Dia yang luar biasa dan sungguh baik. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Pemazmur mengatakan, ketika kau melayangkan mataku ke atas gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ayat selanjutnya sangat menguatkan. Pemazmur berkata, pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Seberapapun besar persoalan kita hadapi hari-hari ini, ingat segala ciptaannya. Dia sanggup menyelesaikannya. Dia sanggup mengadakannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Dia Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia tahu setiap kita. Tak pernah terlambat perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Amin, amin. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, Kau peduli. Dia ada di tengah-tengah kita selalu. Yesus, Kau perhatikanku. Yang percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolonganku. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Takkan pernah terlambat berseru di hadapan-Mu ya Yesus. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat percayaanmu ya Yesus Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang sanggup mengadakan, yang sanggup melakukan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Katakan bersama. Yesus, Kaulah penciptaku.
Yesus. Kau pedulikanku. Katakan Yesus. Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Pernah terlambat. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Nama Yesus segalanya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu Yang terbaik di dalam hidup. takkan pernah, oh takkan pernah Terlambat pertolonganku Tuhan. pernah terlelap Menjagaku Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Yesus. Kami percaya Tuhan setiap janji-janji dalam firman-Mu Tuhan tiada pernah terlambat, tidak pernah terlelap Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi setiap kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyembah Dia. Takkan pernah pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. berseru kepada Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik Jemaat saja katakan di dalam hidupku. takkan pernah terlambat, takkan pernah. Kami berseru kepada Engkau Yesus. Ya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Dia sanggup. Sebab di dalam. Mari angkat kedua tanganmu dan kita berseru di hadapan Dia. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjaga. Kaulah segalanya Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Allah yang tahu yang terbaik
bahkan dengan orang yang terdekat sekalipun hanya Dia yang sanggup mengerti. Ini yang Dia minta bagi setiap kita. Jangan goyah iman percaya kita. Jemaat saja katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti. Persoalan. Kau mengerti Tuhan. Persoalan. Tidak banyak yang Dia minta, hanya satu. Namun satu yang mujizat itu terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang tidak goyah imannya. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang terjadi. Oh, Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami, Tuhan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, Lord. Amen. Yes, Jesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Kirala pata shende, kirala bakara la shendo. Kirala pata shere la bakara la tashe kirala. Kirala pata shikara la pata shere. Pagi hari ini kami berkata, mengatakan iman kami tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya mujizatnya tersedia sampai hari ini. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Sesuai Tuhan, pagi hari ini selagi kami menyembah, mengangkat tangan kami, berseru kepada Allah yang hidup yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkarya. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan Kau mengerjakan rancangan-Mu yang agung bagi setiap kami. Kau beri kekuatan bagi masing-masing kami. Tidak ada satu pun yang patah semangat. Karena kami tahu kalau Kristus ada di dalam diri kami. Engkau berikan kekuatan ekstra bagi kami. Sukacita meluap-luap dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Berbicaralah, kami mau duduk diam mendengarkan. Berikan kami hati yang mau diberi kebenaran firman-Mu. Sehingga tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, coba toleh kanan kiri dan kita bisa memberikan satu semangat. Kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Sudah terlalu lama mungkin banyak orang tidak bertemu secara fisik. Tapi pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kemarin selesai saya ngajar pelajaran HB di gereja dan bersyukur peserta DK dan HB cukup banyak. Kemudian saya setelah selesai, saya tidak langsung pulang. Saya ada berdiri di situ ngamati kelas kelompok kecil. Kemudian saya didatangi oleh pembimbing yang sedang bertugas, sudah selesai. Terus dia tanya, Khalid besok khotbah? Iya, khotbah tentang harta ya? Dia bilang gitu, khotbah tentang harta ya?
Nah, bicara tentang harta, tentang uang itu sesuatu yang sensitif dan pada waktu kita selalu dikotbahkan tentang uang, langsung alarm kita berbunyi dan kita langsung antipati. Bapak Ibu, saya bilang begini, sebenarnya saya mau ngomong sesuatu yang saya sudah siapin berminggu-minggu saya bergelut dengan bagian itu. Tapi kalau saya bagikan di khotbah yang 30-45 menit, itu akan menyisakan banyak pertanyaan, sementara akan bagus kalau ada diskusi di dalamnya supaya kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya bagikan saat ini gambarnya sudah jelas tentang uang. Jadi mungkin beberapa orang akan pasang alarm, tetapi saya melihat kalau Bapak Ibu membaca, meneliti Alkitab, separuh dari parables, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, separuh lebih, 17 perumpamaan berbicara tentang money, tentang uang. Ada 5.000-an ayat bicara tentang faith, ada 5.000-an ayat bicara tentang prayer, tetapi ada 25.000 ayat bicara tentang referensinya tentang money. Dengan kata lain sebenarnya ada hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dan saya sendiri melakukan banyak kesalahan dalam itu semuanya. Jadi dalam mengelola keuangan saya belajar banyak sebenarnya tanpa beliau tahu dari Bu Armita ini. Saya masih ingat pada waktu mengajar di para full timer tentang the power of compound, bagaimana kekuatan di dalam menambah. Saya amati, saya cermati dan kemudian itu yang saya mulai lakukan, saya kerjakan. Karena mungkin selama ini saya tidak menjadi good steward. Good steward yang kita akan lihat bersama-sama, mungkin kita akan melihat satu ayat dan ayat ini tidak seperti biasanya dalam arti saya biasanya akan dikupas di area yang lain, tapi pagi hari ini saya akan fokus ke bagian ini, bicara tentang stewardship. Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Kita semua tahu bahwa kita bukan the owner, kita bukan pemilik, kita sangat tahu. Tapi pada prakteknya tetap kita berlaku sebagai the owner, pemilik. Kita steward. Dan kalau kita paham, mengerti tentang bagaimana stewardship bekerja, maka sesuatu yang supranatural akan terjadi. Prinsip stewardship kita paham dan itu yang Tuhan taruhkan. Kalau kita ngerti tentang stewardship, penata layan, maka hal supranatural itu terjadi. Stewardship adalah bicara tentang bagaimana sih mengatur steward. Steward itu pelayan sebenarnya. Penata layan, stewardship itu tentang penata layanan. Mengatur atau mengelola yang milik punya orang lain, bukan milik kita. Dan itu harus kita pahami. As a steward, sebagai penata layan, kita sedang mengelola atau mengatur yang bukan punya kita. Ambil contoh sebelum kita membahas satu bagian firman Tuhan. Pada waktu kami dulu sekeluarga pindah ke Surabaya, kami belum ada mobil, kami naik sepeda motor. Jadi kalau ke gereja ya mohon maaf saja rambut kami tidak bisa yang disasak bagus-bagus karena percuma kena helm kempes. Jadi ya tidak pernahlah dibagus-bagusin. Jadi pada waktu saya ingat suami saya di depan, saya kemudian anak kami yang pertama Ariel dan Rafael yang gendut itu saya gendong. Sehingga kesulitan sekali kalau saya pakai baju rapi-rapi, apalagi harus pakai high heels dan sebagainya. Kesulitan sekali. Dan gereja waktu itu meminjami kami mobil. Jadi kalau pas lagi, apalagi saya hamil waktu itu, saya dikerjain banyak orang. Khalid sudah anak 2, sekarang hamil, nggak punya mobil, naik motor, nanti gimana? Saya kan orangnya ya saya entengin aja. Ya nanti saya tambahin kayu lah biar dijejer di situ, jadi kayak sirkus. Singkat kata kami dipinjami mobil. Di waktu dipinjami mobil ini yang saya perhatikan. Saya tidak memuji suami saya tetapi ini yang saya perhatikan. Mobil itu bukan punya kami, itu mobil dinas punya gereja yang dipinjamkan. Tetapi yang saya perhatikan cara suami saya memelihara mobil itu kalau dipinjamkan. Karena kami pinjamnya biasanya pas ibadah hari Minggu, nanti Selasa akan balik dan parkir di kantor. Yang saya perhatikan dia bangun pagi-pagi, dia cuci itu mobil. Mobilnya dicuci dan saya melihat tidak pernah dia mengembalikan mobil dalam kondisi bensin kosong. Itu yang saya perhatikan. Dan saya melihat dia sebagai steward, dia hanya dipinjami, dia ngerti
Beda kasus ketika kami di Bali pelayanan, ada mahasiswa kesulitan motor, kami ada motor yang kurang ya enggak bagus-bagus amat, oke gitu, oke. Dan kami ngelihat oke lah kita pinjami karena motor tuh bisa dipakai pelayanan. Kami pinjami sampai berapa lama, udahlah pakai aja selama kamu kuliah di situ. Tapi yang membuat kami heran, motor yang kami pinjamkan tidak pernah dirawat. Pada waktu dikembalikan kondisi rantai putus, depan lampunya pecah dan lain sebagainya. Saya mikir ini orang walaupun mahasiswa perlu diajari tentang bagaimana menjadi steward yang baik. Walaupun dia mungkin gak banyak uang, at least dicuci, dibersihin. Dan dia bilang, kali sorry ya ini rodanya putus, saya gak punya, akan lebih bagus begitu. Good steward itu bicara tentang apa sih? Bagaimana Bapak Ibu dengan saya mengelola yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Dan ayat yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, mungkin ketika berbicara tentang talenta, Bapak Ibu selalu berpikir tentang karunia atau skill. Tapi perhatikan baik-baik, tidak perlu ditafsirkan banyak-banyak, ayat ini bicara apa adanya. Ada bagian-bagian yang saya beri tulisan biru, Bapak perhatikan baik-baik. Sebenarnya perumpamaan ini, talenta itu tentang mata uang. Jelas sekali di situ tidak membahas tentang skill, walaupun boleh ditafsirkan tentang skill, bagaimana kita mengelola skill kita, talenta dalam arti keahlian kita. Tapi bagian ini jelas sekali Tuhan tidak berbicara tentang itu, tetapi bicara tentang money, tentang uang. Sekali lagi saya akan bacakan, sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya, dan Alkitab jelas sekali berkata, mempercayakan his treasure, hartanya. Treasure, hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi yang bisa melihat kesanggupan kita siapa? Tuhan. Kita protes, kenapa aku kok dikasih segini? Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan jauh lebih tahu. Dia mengerti bagaimana mempercayakan itu. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia, perhatikan di sini, tidak perlu ditafsir. Baca dengan baik. Menjalankan uang. Uang. Bicara uang, selalu kita alergi. Nanti ujung-ujungnya bicara tentang itu. Tapi perlu sekali Bapak Ibu mengerti, melihat separuh lebih parables dari Tuhan Yesus bicara tentang money. Kalau kita tidak bisa mengelola ini, dipercayakan ini, bagaimana Allah akan mempercayakan pada kita true riches, kekayaan yang sejati. Uang. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 laba talenta. Hamba yang terima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu. Lalu menyembunyikan uang tuannya, bukan his own money tetapi uang tuannya. Jelas sekali kalau baca Alkitab Bapak Ibu perlu jernih dan melihat. Menjalankan uang tuannya berarti orang yang diberi 1 talenta ini juga tahu itu bukan uangnya. Dia sembunyiin uang his master, tuannya. Dan kemudian lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Bapak Ibu dalam baca ayat ini kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan. As a steward ada waktunya sang pemilik ini akan datang. Dan pada waktu datang dikatakan ia mengadakan perhitungan. Sebenarnya nggak usah dikutbahin, Bapak Ibu membaca dengan jelas akan menarik sekali ayat ini. Hamba yang terima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu sebenarnya uang itu juga menjadi test case dalam kehidupan kita. Kayaknya kecil tetapi kalau kita tidak bisa mengelola as a good steward,
Bagaimana kita akan dipercayakan kepada hal yang lain. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian lalu datanglah hamba yang terima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepada yang baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, pujiannya sama. Tidak bergantung kepada jumlahnya, tetapi bagaimana dia dengan setia, tekun, as a good steward, melakukan sehingga 100% kembali, itu pujiannya sama, tidak bergantung kepada jumlah talenta yang dipercayakan, tetapi bagaimana dia mengelolanya. Baik sekali perbuatanmu, hal itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang terima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Alasannya takut. Takutlah aku nanti salah mengelola, takutlah aku nggak ngerti. Kalau nggak ngerti belajar. Kita selalu banyak excuses, nggak ngerti aku cuma begini, belajar. Ada banyak cara untuk belajar. Dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Berarti dia tahu, dia bukan pemilik. Dia steward, tetapi bad steward. Nggak mau belajar, dibiarin gitu aja. Dia berharap tumbuh-tumbuh sendiri, disimpan. Nih, aku balikin kepunyaan Tuhan. It's yours, it's not mine. Maka jawab Tuhan itu, hei kamu hambaku yang jahat dan males. Males. Good steward itu juga harus banyak belajar. Tidak serta-merta bisa ngerti. Jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu kok jadi diam ya kalau bicara tentang uang ya. Jangan diam Bapak Ibu ya. Oke ya. Oke Bapak Ibu, oke saya lanjut. Oke ya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku, my money. Makanya sekali lagi bicara uang itu sensitif dan gak suka. Tapi kita bisa melihat. Tuhan bilang, that's my money. It's not yours, my money. Uangku kata Tuhan. Jelas sekali konteks ayatnya bicara tentang money. Duit, fulus, uang. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ada terjemahan bilang banker, ada yang bilang bicara tentang trade, tentang orang yang bisa menjalankan bisnis. Harusnya kamu percayakan kepada orang yang bisa menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Kita ngotot ingin, saya sekali lagi bukan masalah Bapak Ibu ngerti tentang desain Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan ingin kita shalom. Shalom itu peace atau whole, utuh. Utuh dalam semua area kita dengan menjadikan Tuhan itu senternya. Bukan me, bukan aku senternya. Kalau Bapak Ibu melakukan prinsip ini, Tuhan senternya. Baik secara fisikal, secara spiritual, secara finansial. Kalau kita melakukan prinsipnya Tuhan, shalom, peace. Siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dari teks ini 3 saja yang saya ingin sharingkan secara sederhana walaupun tidak perlu di-explain dengan jelas. Ayat ini sudah berbicara seharusnya. Bicara begitu lugas, bicara begitu sederhana. Tuhan itu memakai perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Tapi kita suka mempersulit. Jelas sekali Tuhan ngasih perumpamaan ini. Yang Tuhan mau tunjukkan yang pertama, kita bukan pemilik. Tuhan the owner-nya, Tuhan pemiliknya. Saya akan tunjukkan di kitab Mazmur untuk membackup bahwa Tuhan itu pemilik walaupun kita ngerti Tuhan itu pemilik, kita ini adalah penata layan. Sebab punyakulah, punya Tuhan segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, nggak usah aku katakan.
Tuhan itu bukan harus satu Allah yang perlu dipelihara, kasih makan, sajian, kalau nggak dikasih dia lapar. Enggak. Kalau aku lapar nggak usah aku kasih tahu. Karena dia di honor, dia Allah yang sangat kreatif. Allah yang luar biasa. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Karena bumi kata Korintus serta isinya adalah punyaku, milik Tuhan. Kita hanya steward. Lalu apa kaitannya apa? Apakah kita memiliki sesuatu di bumi ini? Cara pandang kita ada kita nggak punya apapun. Dia ownernya. Bapak Ibu, saya seringkali kalau konseling pranikah, kalau sudah sesi di bagian tanya jawab tentang bagaimana mengelola keuangan, kayaknya saya ketawa-ketawa sendiri. Karena seringkali anak-anak yang orang-orang yang mau menikah kadang-kadang kurang paham dan mengatur, pokoknya aku dapat uang segini, aku habisin segini. Nah saya sekali lagi bersyukur sama Bu Armita dan beberapa orang saya belajar, dia kasih saya link bagaimana harus belajar tentang mengelola keuangan. Di situ tentang prinsip 50, 30, 20 saya ikuti. Apa itu? Tanya aja Bu Armita, saya nggak paham, saya bukan banker. Saya ikuti, saya waktu konseling, saya cek di situ. Dia pagi ini hampir selalu pembagiannya adalah most of salary itu dihabiskan untuk kehidupan. Let's say misal uangnya 10 juta gajinya, dia habiskan hampir 8 juta untuk kehidupan. Itu cara mengelola yang salah. Terus selalu saya lihat, kemudian saya tanya, biasa pendeta bukan karena pertanyaan itu. Tapi ini bagus untuk Bapak Ibu perhatikan. Saya tanya gini, kok enggak ada 10%-nya? Kali pendeta pasti tanyanya perpuluhan, bukan. Bukan, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bicara tentang perpuluhan, banyak orang kan mendebat begini, itu hanya perjanjian lama, itu Taurat. Taurat, betul, ada di Maleakhi, betul itu Taurat. Tetapi apakah semua prinsip di dalam Taurat itu kita abaikan? Apakah prinsip Taurat yang berkata jangan membunuh dan kita berkata itu Taurat, itu the law, kita nggak perlu lakukan saat ini? Enggak, bukan? Pada waktu prinsip Taurat berkata jangan berzinah, apakah karena itu Taurat kita berkata jangan dilakukan? Enggak, bukan? Taurat, betul. Yang kedua Bapak Ibu kalau mempelajari, Abraham waktu memberikan kepada Melkisedek sebelum Taurat ada. Sebelum Taurat ada. Dan bahkan kalau Bapak Ibu kita hidup di perjanjian baru, betul sekali. Kita hidup di zaman anugerah, betul sekali. Tapi tahukah di zaman anugerah 1 Korintus 9 berkata apa? Membawa persembahan sacrificially apa? Dengan berkorban dan gratitude. Cara membawa korbannya adalah dengan cara persembahan berkorban. 10% itu ada at least. Tuhan itu sebenarnya hanya menguji. Cara kita membawa persembahan harusnya dengan sikap berkorban. Tuhan sampai memperhatikan janda yang membawa persembahannya. Dia memperhatikan cara memberi. Janda itu bukan 10%, tapi her whole life. Seluruh kehidupannya dia persembahkan. Bapak Ibu, prinsip perjanjian baru adalah tentang bagaimana engkau membawa dengan rasa ada kurban, sacrifice. Ada rasa kurban. Kapan terakhir Bapak Ibu membawa kurban persembahan? Dengan rasa sakit. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau hidup dalam perjanjian lama, konsisten dalam perjanjian lama, harus membawa kambing domba dan segala sesuatunya. Kita enggak, tetapi dalam 1 Korintus jelas berkata, bawalah dengan satu hati yang berkorban dan ucapan syukur. Bukan ala kadar. Dan kita tahu, kalau kita tahu bahwa Allah di honor, kita steward, kita belajar hal ini. Tuhan, kau kan cuma lihat itu. Bagaimana kami ini bukan owner, kami steward. Dan bawalah dengan apa? Dengan hati yang berkorban. Tahu bahwa Tuhan itu ownernya. Dan Bapak Ibu tahukah pada waktu kita membawa 10% dan 90% itu dalam proteksinya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan engkau mencukupkan. Saya beri kesaksian saja ya. Saya jemaat di Bali itu bukan orang yang konglomerat dan lain sebagainya. Orang-orang biasa, kerja-kerja yang gaji biasa. Satu kali saya di WA oleh jemaat, dia bilang gini, Kak Lid pernah ngajarin saya, dulu saya sebelum ikut dasar kekristenan, amburadul. Cara saya ngelola keuangan, amburadul, sukanya saya kok gereja ya mau kasih-kasih. Seolah-olah memperlakukan Tuhan itu sebagai nggak bisa nggak makan. Tuhan bilang, aku bisa makan, lapar aku nggak perlu kasih tahu kamu.
Dia sesukanya. Sampai satu ketika dia ikut pelajaran DK, dia mengikuti pelajaran di situ, dia bawa persepuluhan. Dia bawa persepuluhan itu dan dia cerita begini, Kak Alit betul, gajiku setiap angka belas gitu, rata-rata kan gajinya banyak pegawai itu kan 20 koma kan ya. Setelah tanggal 20 koma gitu. 20 koma, jadi setelah tanggal 20 megap-megap koma. Dan dia membawa setiap tanggal belasan habis, tetapi saya bisa melihat Kak Lid bagaimana Tuhan itu membuat saya sampai akhir bulan tak pernah saya kesulitan kekurangan ada aja. Terus kemudian dalam masa-masa pandemi udah saya sukanya saya lagi, saya aja sulit dan susah sebagainya. Tiba-tiba pada waktu pelayanan 2 minggu yang lalu saya ketemu adiknya Kak Lid, dia bilang kalau kamu pelayanan itu sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Saya bertobat malam itu Kak Lid. Malam itu saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus ngatur lagi. Saya bukan owner, engkaulah ownernya, saya steward. Saya atur lagi, Tuhan aku janji lagi, aku bawa perpuluhanku. Tahukah Kak Alit, aku cuma bilang begitu. Saya cerita ini bukan kemudian nanti Bapak Ibu ngalamin seperti itu, tetapi kan ini hanya test case saja. Terus kemudian besoknya siang dia WA saya, Kak Alit, saya pagi tadi panggil bosku. Dia bilang gini, gajiku dinaikkan. Aku nangis Kak Alit, aku cuma hanya komitmen. Ya itu hanya contoh sederhana, bukan kemudian Bapak Ibu, waduh kalau kamu bawa perpuluhan kamu akan begini begitu. Enggak, itu at least ukuran terkecil. Kalau ukuran terkecil saja kita nggak mampu, Tuhan bilang bawalah persembahanmu dengan pengorbanan. Pernah ada rasa sakit bawa? Sakit Bapak Ibu. Saya kan bawa perpuluhan sakit. Ditambah posisi 3 anak kami harus belajar kuliah. Bawa perpuluhan sakit. Tapi saya tahu itu ujian bagi kami. At least 10%. Harusnya kalau Bapak Ibu membaca secara konsisten dalam perjanjian lama more than 10%. More than. Ada lagi persembahan khusus, ada persembahan syukur. Setiap kali perpuluhan, kami sakit. Tapi saya bilang Tuhan it is yours, not mine. Bahkan 100% itu punyamu, bukan punya kami. Kau ngajari kami dengan 90%. Kami lakukan till now. Till now. Suruh ada kode, saya pakai kodenya Bali angka 8. Transfer, memudahkan orang bagian keuangan. Tetapi saya juga belajar menjadi good steward. Saya belajar dari orang ngerti kayak banker tadi. Gimana cara ngelolanya, sekian persen taruh, sekian persen. Saya ngajarin bahkan pekerja-pekerja yang baru, mahasiswa saya ajarin. Gimana kamu mengelola dan sebagainya. Kita bukan owner, kita steward. Dan kemudian dikatakan Alkitab, the owner will coming back. Pemilik ini akan datang pasti, nggak usah ditunggu-tunggu. Pasti, tapi baliknya membuat perhitungan. Saya tidak bicara tentang salvation ya. Tuhan akan buat perhitungan dengan hamba-hambanya yang dipercayai uang. Percaya uang. Jadi bukan masalah, aku uangnya cuma sedikit, salariku cuma sedikit, bukan masalah itunya. Tetapi bagaimana yang sedikit bisa dikelola dengan baik. Kita harus berpikir, saya ngajari ada satu staf yang kesulitan dalam keuangannya, saya ajari, saya bilang gimana cara memanage keuanganmu. Marginmu berapa, kamu uang segini hutangmu lebih dari itu, bagaimana bisa hidup. Ternyata saya melihat orang-orang itu perlu belajar mengelola punya Tuhan. Mungkin cuma sedikit, tapi kalau dikelola dengan baik akan menjadi baik. Shalom, damai, peace, whole. Bapak Ibu kemudian yang kedua, saya adalah seorang penata layan, ya seputar-putar itu aja. Memang Tuhan owner, kita penata layan, kita ini steward. Memang ayat ini sebenarnya seputar-putar itu saja, tetapi saya ingin lebih memberikan penekanan-penekanan. Kemudian dikatakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kalau Bapak Ibu berkata, kan Tuhan kekuatan saya sendiri bisa menghasilkan uang. Kan saya pinter, saya kan bisa pandai mengelola uang. Tapi tahukah Bapak Ibu? Kepandaian itu, ability to make money itu juga dari Tuhan. Ada orang-orang memang diberi kemampuan, ability to make money, iya, more than dari yang lebih dari yang lainnya, ada, memang ada. Tetapi ability itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Bukan karena, aku kan sekolah ini, aku ngerti, aku cakap nih tanganku. Tahukah Bapak Ibu, bahkan kesehatan itu pun juga dari Tuhan. Alkitab memberikan satu ayat di kitab Ulangan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Di dalam bahasa Inggris, ability to make money. Tuhan yang ngasih. Kalau Bapak Ibu diberi hikmat, kecerdasan, diberikan keahlian untuk mengelola keuangan, bagaimana menjalankan uang, puji Tuhan. Itu dari Tuhan. Tapi harus ingat, Dia Tuhan yang memberikan. Bersyukur Bapak Ibu bisa belajar banyak. Bagaimana mengelola dengan His way. Bukan cara kita, Tuhan harus menjadi senternya, jadi pusatnya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Stewardship itu bicara to protect. Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan, harta, uang untuk diprotek. Bukan untuk kita, bukan konsumen. Banyak jemaat, banyak orang Kristen menjadikan dirinya as a customer. Tapi kita steward. Bapak Ibu dengan saya kita ini steward. Penata layan. Stewardship bicara tentang to protect and to expand. Untuk mengembangkan resources yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan pada Bapak Ibu. Resources itu. Kembangkan. Untuk tujuan adalah memperlebar kerajaan Allah. Selalu begitu. Cara Tuhan itu selalu begitu. Dan saya selalu berpikir gini, bagaimana saya bisa menjadi blessing for others kalau saya tidak diberkati. Supaya saya berdoa Tuhan seperti doanya Abraham. Abraham diberi janji. Allah memberkati Abraham. Diberkati supaya menjadi blessing bagi others. Perlu bisa mengelola dengan baik. Yang terakhir, apakah saya a good steward? Apakah saya, bahkan Bapak Ibu masing-masing, a good steward? Mungkin kita sudah mengelola dengan baik. Saya melihat ada satu gambaran, ayat lagi, agak panjang dikit. Ayat ini menunjukkan kalau saya lihat dia bagus mengelolanya, sangat bagus. Saking bagusnya sampai limpah. Ditulis di dalam kitab Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ini perumpamaan lagi. Tuhan Yesus ngajar lewat perumpamaan memudahkan pembacanya. Itu Bapak Ibu dengan saya. Katanya ada seorang kaya. Jelas-jelas kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kadang-kadang ada bilang, waduh hebat ya tanahnya berlimpah-limpah. Aku tanah 1 kaleng aja gak punya. Tanah berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ini orang ini kaya. Saya gak tahu kaya dari mana, pokoknya kaya aja. Tidak pernah salah menjadi kaya, gak ada salah. Alkitab gak menentang. Tetapi bagaimana menempatkan Tuhan menjadi center. Dia the owner dan kita pengelolanya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, berarti sangat banyak. Bahkan tempat penyimpanan pun tidak sanggup menampungnya, banyak sekali. Ini tuan tanah ini. Tuan tanah kekayaannya banyak. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kemudian sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ini orang orangnya dia bilang gini, wah jiwa gitu kan. Soul, my soul. Dia ngomong ke dirinya sendiri. Soul, jiwa, wah ada padamu nih wah jiwa. Ada padamu banyak barang. Bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Orang bilang 7 keturunan tidak habis. Banyak barang. Wah istirahat, beristirahat, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Gak salah Bapak Ibu menikmati apa yang Tuhan percayakan, gak salah. Selalu kita berdoa ketika orang diberkati, engkau diberkati tapi juga didoakan supaya diberi anugerah untuk bisa menikmati. Engkau diberkati tapi gak bisa nikmati. Diberkati tapi juga bisa menikmati tapi jangan lupa menjadikan Tuhan itu pusatnya. Wah katanya, ayo makan minum senang-senang, wah banyak harta wah. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hei engkau orang yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu yang kamu bilang wah tenang, wah beristirahatlah, wah jiwa bersenang-senang. Tuhan berkata, engkau jiwamu malam hari ini juga diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa nanti? Ayat kuncinya di bawah ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak salah. Kalau saya ngeliat ini dia good steward. Good steward dalam artian mengelola dengan baik.
Tetapi dia tidak menjadikan Tuhan itu pusatnya. Dia melihatnya aku, diriku, memuaskankanku. Tidak salah Bapak Ibu, karena Alkitab juga mengajar kita bagaimana mengelola dengan baik. Tetapi Alkitab juga berkata, kamu kaya mengumpulkan harta bagi dirimu, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sederhana ayat ini tapi mengingatkan kita semua bahwa kita bukan the owner. Kita ini penata layan. Doalah dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan mempercayai apapun, dia owner kita. Bertanya, Tuhan kau berikan ini, kau tunjukkan ini, kau anugerah ini. Pasti ada purpose-nya Tuhan. Tuhan kenapa engkau berkati ini, pasti ada maksudnya Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi biarkan firman Tuhan sederhana ini menguatkan kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Bukan maksud apa, tetapi saya mencoba untuk melihat bahwa gereja itu punya Tuhan. Dia kepala. Kami suami saya dengan saya merintis di Kuta Bali. Jemaat kami kebanyakan most of them mahasiswa. Mahasiswa pasti untuk hidup aja susah. Apalagi harus belajar untuk kemudian menabur, membawa kurban, persembahan dan sebagainya. Tapi kami ngajari. Singkat kata dalam kehidupan dalam berjemaat kadang-kadang kesulitan di dalam beberapa peralatan dan pada waktu kondisi pandemi dan gereja juga mengalami struggle. Dan saya mencoba untuk ngajar jemaat untuk belajar, ayo kita sama-sama belajar, ini gereja Tuhan kita berdoa. Satu kali ada kebutuhan beberapa peralatan. Ini kesaksian bukan ada maksud apa-apa ya, karena saya tahu di ownernya Tuhan. Hidup kita ini hanya dipakai saluran saja. Ada beberapa peralatan yang berkaitan dengan sound system di depan. Saya mikir nih gimana ya, gimana caranya. Kalau nanti minta ke pusat ini karena kondisinya juga ada banyak pergumulan. Saya mempercayai Tuhan engkau sang kepala gereja. Saya ingat malam hari itu, saya saksinya Hermanto pemain musik. Khalid ini mesti beli ini nih. Man ya opo ya man saya bilang gitu. Ya udah kita doa aja. Saya malam itu saya sembahyang sama Tuhan. Tuhan gereja ini punyamu. Engkau kepalanya. Ini butuh beberapa peralatan. Tapi di akun saya nggak cukup. Kan tuh akun itu hanya untuk mengelola punyanya Tuhan aja. Saya pikirnya sederhana segitunya. Saya bukan mengada-ada. Saya mempercayai Tuhan cinta gerejanya. Tuhan juga cinta gereja ini. Dia cinta, ini punya Tuhan. Itu sebabnya saya menantang orang untuk terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan. Pada waktu malam itu saya nggak bisa tidur. Saya doa ini gimana caranya memperbaiki beberapa peralatan. Karena ibadah tetap jalan. Malam hari itu saya nggak bisa tidur, jam 1-an, saya iseng cek akun saya. Saya nggak tahu tiba-tiba ada transferan yang cukup besar di situ. Cukup besar, nggak usah disebutkan jumlahnya, nanti Bapak Ibu minta. Cukup besar. Terus saya bilang begini, wah haleluya ini cukup besar bisa buat beli ini, beli itu. Tapi saya ingat, saya doa untuk apa? Saya doa untuk pekerjaan Tuhan. Akun itu hanya dipakai sebagai alat jalan lalunya saja. Saya bilang, besoknya saya langsung bilang Hermanto, man ada uang man, ayo kita pergi langsung ke toko sound system. Kamu cari kabel apa. Saya ngelihat, kalau Bapak Ibu gak hitung-hitungan dengan Tuhan, kau tahu bahwa semua milik Tuhan. Kita ini steward. Dan kau tidak melekat dengan harta itu. Bapak Ibu cuma dibilang 10%, ngomel-ngomel itu bukan perjanjian baru. Itu sebenarnya ukuran terkecil. Artinya melekat hati kita. Alkitab mengajar bawa kurban dengan ucapan syukur, dengan sacrifice. Ada rasa sakit. Kapan terakhir Bapak Ibu membawa kurban, persembahan? Doain. Sebelum membawa itu doa, Tuhan bicara. Bukan seperti timbal balik, aku ngasih nanti aku menuai. Tidak gitu saudara. Dia owner, kita steward. Biarlah Tuhan pada waktu membuat perhitungan dengan kita. Tuhan menemui kita, a good steward. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu itu bicara dengan jelas. Kami dengan jujur, mau sederhana, tulus.
berkata, Tuhan, kami ini steward. Engkaulah pemilik, bahkan nafas kami tidak pernah ditagih. Kami hidup di dunia miliknya Tuhan. Kami hidup di bumi universe yang miliknya Tuhan. Bahkan hidup kami ini kalau kami mau jujur, bukan punya kami. Engkau berkata, aku membelimu lunas terbayar. Tuhan, berkati jemaat ini. Engkau memberkati supaya kerajaan Allah dilebarkan di muka bumi. Melalui hidup kami Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin berkembang dan maju. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-berkat-Mu selama ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan diajarkan untuk kami beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang setia, orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Kau percayakan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah sanggup melipat gandakan dari setiap benih yang kami taburkan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan izinkan kami mengalami janji-janji firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.
cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu, Bapakku. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, bukti